Ya, wawancaranya sudah dimulai. Boleh saya lihat berkasnya? Boleh tanda tangan di sini? Silahkan naik ke lantai 3 ya. Nomor 22 atas nama Rosma Yulianti, silakan masuk untuk interview. Permisi, selamat siang. Siang. Ya. Silakan duduk. Terima kasih. Coba kenalkan diri Anda. Nama saya Rosma Yulianti, saya dari Lombok Timur. Saya angkatan 2019. Spasinya di rekennya. Apakah Anda mempunyai pengalaman kerja? Saya pernah bekerja di PT Melia Sejahtera. Coba ceritakan pengalaman kerja Anda. Jadi di PT Melia Sejahtera itu saya ditugaskan sebagai sekretaris, yaitu untuk merangkum atau menulis dokumen-dokumen. Oke, untuk gajinya berapa yang Anda inginkan? Untuk gaji saya mengikuti aturan perusahaan. Oke. Oke, wawancaranya sampai sini saja. Baik, besar harapan saya agar bisa bergabung di perusahaan ini. Oke. Dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video dari kami. Sekarang saya akan menjelaskan tentang HRD. HRD merupakan singkatan dari Human Resources Development, yang diartikan sebagai manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu aset yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, sehingga dibutuhkan seorang atau divisi yang bertugas untuk mengatur karyawan tersebut. Lalu yang menjadi pertanyaan teman-teman, siapa yang pantas untuk menjadi seorang HRD? Jika melihat dari berbagai lowongan kerja, HRD setidaknya adalah lulusan D3 manajemen psikologi. Namun rata-rata perusahaan yang menerima seseorang HRD adalah S1 dan S2 dari jurusan psikologi. Namun beberapa perusahaan ini mulai menggunakan penerima HRD dari semua jurusan, bahkan juga menerima untuk lulusan SMA. Oleh sebab itu, standar seperti apa yang ditetapkan oleh perusahaan dalam menerima HRD, dan apakah semua bisa jadi HRD? HRD adalah salah satu posisi yang sentral dalam sebuah perusahaan, karena tugasnya adalah menerapkan kebijakan, peraturan dan perusahaan untuk karyawan, dan menjaga hubungan yang baik antara karyawan dengan perusahaan. Hal ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar bagi seorang HRD. Oke, selanjutnya, lulus SMA bisa saja menjadi seorang HRD jika sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola karyawan. Tentunya bukan menjadi masalah ketika lulusan SMA diangkat menjadi HRD atau personalia jika memang mampu untuk melakukan seluruh tanggung jawab yang diberikan. Namun masalahnya adalah ketika ada psikotes, ketika ada
psikotes akan sangat kesulitan dalam rekrutmen. Namun, jangan khawatir, masalah ini bisa diatasi dengan biro psikologi. Biasanya HRD yang bukan dari jurusan psikologi akan meminta bantuan dari biro psikologi ini. Jadi, mudah bukan jalan kamu menuju cita-cita menjadi seorang HRD. Terus untuk pertanyaan yang kedua, tugas HRD yang penting kamu ketahui. Semua kamu sebelum kamu cita-cita menjadi HRD, alangkah baiknya ketahui dulu tanggung jawab dan tugas HRD. Tugas HRD rekrutmen karyawan baru merupakan mencari dan memilih karyawan potensial yang sesuai kualifikasi kebutuhan akan posisi tertentu dalam perusahaan. Tujuan dari ini adalah untuk mencari kandidat yang potensial, yang belum memulai ini. Perusahaan harus memiliki perencanaan karyawan yang dibutuhkan perusahaan. Lalu, bagaimana tips untuk membuat rekrutmen karyawan agar mendapatkan talenta yang baik? Berikut jawabannya. Yang pertama, pahami kebutuhan perusahaan. Yang kedua, jelaskan secara rinci jobnya. Yang ketiga, pahami kebutuhan talenta yang diinginkan, skill atau komunikasi. Yang keempat, lakukan wawancara. Yang kelima, jalin komunikasi yang baik dengan kandidat. Yang keenam, tentukan indikator kesuksesannya. Yang ketujuh, berikan pengalaman kandidat yang positif. Dan yang kedelapan, pilih kandidat yang memiliki pengalaman positif. Tugas HRD yang kedua yaitu orientasi. Kebanyakan perusahaan tidak menyediakan orientasi yang lengkap bagi karyawan. Ini adalah langkah dasar dalam membantu karyawan baru menyesuaikan diri dengan lingkungan pekerjaannya. Memberikan pengenalan yang intensif pada karyawan adalah salah satu tugas HRD. Tugas ini untuk membantu karyawan baru untuk mengenal tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Fungsi departemen dan hubungan antar posisi dengan posisi lainnya dalam sebuah perusahaan. Karyawan baru harus mendapat kejelasan yang dapat membuatnya berperan aktif di perusahaan. Terus tugas HRD yang ketiga yaitu menciptakan kondisi kerja yang aman dan kondusif. Menciptakan kondisi kerja yang aman dan konduktif, sehingga karyawan menyukai lingkungan tempat kerja mereka adalah tanggung jawab HRD. Memotivasi karyawan yang tidak berkontribusi dalam pencapaian tujuan perusahaan adalah juga termaksud tugas HRD. HRD harus memiliki sistem untuk menyediakan manfaat finansial maupun non-finansial bagi karyawan perusahaan. Kesejahteraan karyawan adalah sangat penting dan mendukung kepuasan dalam bekerja. Dan yang terakhir adalah tugas HRD yang keempat, pengembangan karyawan. Pengembangan merupakan tugas pokok yang tidak bisa diabaikan atau dianggap enteng oleh HRD. Dalam HRD terdapat huruf D yang berarti development atau pengembangan. Ini berarti HRD berfungsi untuk mengembangkan secara langsung dalam perusahaan, mengelola karyawan secara tidak langsung, dan berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah peran seorang HRD. Harus memberikan edukasi
dan untuk meningkatkan keahlian karyawan. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kami dari kelompok 2 sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.